Selamat pagi saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan, warga jemaat GKJ Kerta yang tercinta. Mari kita awali pagi ini dengan kita menyembah Tuhan. Kita puja Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, Raja kita dan Juru Selamat kita. Yesus, kami puja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi takhtamu, sembah dan puji penuhi takhtamu, sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau untuk datang di hadirat-Mu. Kami ingin memuja-Mu Tuhan, karena Engkau Tuhan dan Raja kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang memegang hidup kami Tuhan. Ketika kami datang kepadamu, ketika kami menyerahkan hati kami kepadamu Tuhan, kami percaya dan kami mengimani ada ketenangan dalam hati kami. Bapa, kami rindu menikmati hadirat-Mu dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, kami boleh merasakan, menikmati hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau hadir dalam hidup kami sakap menanggung segala perkara dalam hidup kami. Kami kuat menanggung penderitaan sekalipun dalam kehidupan kami. Karena kami punya Yesus yang berdaulat penuh atas kehidupan kami, yang berkuasa atas bumi dan di surga. Kami percayakan hari ini Tuhan, kami memulai hari ini bersama-Mu. Kami rindu Tuhan, ubahkan karakter hidup kami, supaya kami semakin lama semakin segambar dengan Putra-Mu Tuhan. Kami berserah kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita mau belajar bagaimana pengakuan iman, saudara, pengakuan iman, perkataan iman itu bisa menarik kuasa Allah hadir dalam kehidupan kita. Pengakuan iman itu bisa menghadirkan hadirat Allah di dalam kehidupan kita.
Bacaan kita hari ini saya ambil dari kitab Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai yang ke-18, demikian firman Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Ayat yang ke-18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Bapak dan Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, saudara sekalian, cerita ini sangat populer di sekolah minggu, saudara. Bahkan sering kita renungkan dalam PA ataupun juga dalam pergumulan kita sehari-hari dalam saat teduh. Kalau kita membaca peristiwa sebelumnya, saudara, ketika Nebukadnezar itu mendirikan patung emas yang berukuran 60 hasta tingginya dan 6 hasta lebarnya yang terbuat dari emas, dan dia memerintahkan bahwa semua rakyatnya, semua warganya harus sujud menyembah dia, menyembah patung itu ketika dilakukan atau dibunyikan bunyi-bunyian rebana, sangkakala, rebab, dan sebagainya. Dan saudara, ketika bunyi-bunyian itu dibunyikan, ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung emas yang Nebukadnezar dirikan, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dan Bapak Ibu tahu, hukuman orang yang tidak mau menyembah patung emas adalah hukuman kematian dalam nyala api yang menyala-nyala. Saudara, ketika Abednego, Sadrah, dan Mesah diperhadapkan di dalam pengadilan raja, dan raja mengatakan, mengapa engkau tidak menyembah patung yang aku dirikan? Sadrah, Mesah, dan Abednego mengambil suatu pengakuan yang kita bacakan tadi. Allahku yang kami puja sanggup melepaskan aku dari nyala api yang menyala-nyala, bahkan dari tangan Tuanku. Tetapi saudara, dikatakan di sini, tetapi jika Allahku tidak melepaskan, aku tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Itu pengakuan iman, pengakuan yang mengandung konsekuensi, yaitu hukuman mati. Saudara, ketika pengakuan itu keluar dari bibir ketiga anak-anak Tuhan ini, pada ayat yang ke-24 dan 25, Nebukadnezar sendiri melihat bagaimana tangan Allah bekerja, tangan Allah hadir, dan dia mengutus malaikatnya untuk masuk ke dalam dapur api bersama Sadrah, Mesah, dan Abednego, melepaskan dia dari nyala api yang menyala-nyala. Bapak dan Ibu sekalian saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pertanyaan kita adalah, mengapa? Mengapa Sadrah, Mesah, dan Abednego berani melakukan pengakuan, berani mengatakan pengakuan yang seperti itu dengan konsekuensi kematian? Jawabnya adalah karena Sadrah, Mesah, dan Abednego tahu, mengenal Allah yang dia puja. Mengapa Daniel pun juga melakukan yang serupa? Dia tidak mau untuk menentang. Dia berani menentang titah raja. Bahkan dia berani larangan raja dia anggar. Dia tetap memuja Tuhan, memuja Allah Israel di tingkat rumahnya. Dan lubang atau gua singa itu menjadi konsekuensinya. Karena Daniel tahu persis, mengenal Allahnya. Bapak dan Ibu sekalian dalam nama Tuhan Yesus, Bapak dan Ibu, kita juga diberhadapkan dalam suasana yang sama saat ini, yang tidak jauh berbeda.
di mana saat-saat ini dalam pandemi banyak orang ketakutan, banyak orang dilanda kekhawatiran. Apakah kita juga berani melakukan pengakuan, Allahku sanggup untuk melepaskan aku dari masalah ini, tetapi kalau tidak, aku tidak akan bergeser imanku kepada Tuhan. Bapak dan Ibu, pengakuan ini menjadi inspirasi saya waktu itu ketika saya bulan Maret tahun 2021 saya terkena COVID. Saudara, trombosit saya 92. Kemudian tekanan darah saya 170. Kemudian dokter mengatakan ada penggumpalan darah sehingga tensi saya naik. Ketika saya masuk di UGD UNS, Rumah Sakit UNS, doa ini yang saya katakan, saudara. Allahku sanggup menolong saya. Allahku sanggup melepaskan saya. Tetapi kalau tidak, aku tidak bergeser imanku kepada Tuhan. Ketika teman sekamar kami waktu itu sakratul maut, pengakuan inilah menjadi pengakuan saya. Allahku sanggup melepaskan aku dari COVID. Allahku sanggup untuk membebaskan aku dari COVID. Kalau tidak sekalipun, imanku tidak pernah bergeser kepada Tuhan. Bapak dan Ibu, mari kita menguji diri, saudara. Menguji diri kita sendiri. Apakah kita di dalam saat-saat seperti ini dicekam kekhawatiran, dicekam ketakutan, dicekam rasa yang depresi karena keadaan-keadaan di luar, atau kita justru dekat dengan Tuhan yang tahu hanya saudara atau kita sendiri dengan Allah. 2 Korintus 13 ayat yang ke-5a dikatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman, selidikilah dirimu. Mari kita selidiki diri kita sendiri. Mari kita belajar selidiki diri kita sendiri. Apakah Tuhan, aku sudah dekat kepadamu? Apakah aku sudah berkenan kepadamu? Apakah aku sudah mempunyai karakter yang menyenangkan hatimu? Apakah aku ini sudah berdampak kepada pekerjaanmu? Mari kita uji diri kita sendiri. Bapak dan Ibu, pada bulan Maret 2020, saya kehilangan Bapak yang tercinta, dipanggil Tuhan. Dan saya tinggal punya ibu satu-satunya. Saya percaya kalau seorang pasangan ditinggal satunya pasti berdampak. Ibu saya sakit, lambungnya kambuh, saudara, bahkan sampai ke ulu hati, sampai ke kerongkongan, merasa panas. Setiap malam tidak bisa tidur, saudara. Dan saya memahami hal itu karena kehilangan bapak yang dicintai atau suami yang dicintai. Dan saudara, berbagai obat sudah kami berikan dan kami belikan. Bahkan dokter spesialis sudah kami konsulkan ibu kami. Tapi satu hal, saudara, yang saya begitu terenyuh, begitu senang ketika 2 bulan yang lalu ibu saya mengatakan begini, Ari, aku udah selesai porwaning dumadi sampai wahyu, dan saat ini saya masuk ke tahap kedua, pembacaan yang kedua. Di saat-saat kesusahan, di saat-saat kesendirian, rupanya ibu justru hadir, datang kepada Tuhan, membaca firman Tuhan. Dalam waktu 1 tahun, saudara, selesai porwaning dumadi dengan wahyu, sampai wahyu. Sesuatu yang membanggakan, saudara. Dan saya sebagai anak itu merasa
senang, dan terenyuh. Mari kita uji diri kita sendiri. Dalam keadaan seperti ini, apa kita semakin dekat kepada Tuhan? Atau justru kita larut dalam depresi, kesusahan, atau juga kekhawatiran? Mari uji kita diri sendiri. Mari kita uji kita sendiri. Kita uji hidup kita sendiri. Apakah kita sudah menikmati hadirat Tuhan? Menikmati Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan biasakan, saudara, Pak Majelis, tolong doakan saya. Pak Panatua, saya tolong doakan saya. Pak Pendeta, tolong doakan saya. Ayo, kita alami Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan sendiri. Tidak ada majelis besar pun, tidak ada pendeta yang besar pun yang bisa menyelesaikan masalah. Hanya Tuhan yang besar yang bisa menyelesaikan masalah kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita perbaiki mezbah persembahan kita, kita perbaiki mezbah doa kita, kita perbaiki, kita perbaharui mezbah persekutuan kita, doa pribadi kita. Karena dengan demikian Tuhan ada dalam kehidupan kita dan kita menikmati hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya renungan yang singkat ini menumbuhkan dan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami pasrahkan hari ini dalam tangan Bapa. Kami rindu Tuhan Kau pakai menjadi alat-Mu. Kami rindu Tuhan, kami boleh untuk semakin hari, semakin mengalami Engkau dalam kehidupan kami. Semakin kami boleh mencintai hadirat-Mu, mencintai firman-Mu Tuhan. Karena dengan demikian aku tenang di hadapan Engkau. Kami boleh tenang dalam menjalani kehidupan ini. Dan kami boleh untuk merasakan damai sejahtera yang Engkau berikan kepada kami. Kami mau berserah kepada-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi atas keluarga kami berserah kepada-Mu. Karena kami percaya bersama Engkau, bersama-Mu Tuhan Yesus, kami cakap menanggung segala perkara. Bersama-Mu Tuhan Yesus, kami cakap menanggung segala masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Tuhan memberkati saudara. Amin.